Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Berikut kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya ASEAN. Nah, di sini ada logo ASEAN. Mari kita bahas tentang latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN ialah adanya 5 negara yang jadi pemahakarsa, yaitu yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Filipina, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, dan yang kelima adalah Singapura. Oke, kita lanjut. Deklarasi dilakukan di Bangkok dan dinamakan Deklarasi Bangkok. Kala itu, Menteri Luar Negeri kelima negara tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok. Oke, yang pertama, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Nah, ini adalah foto dari Adam Malik. Yang kedua adalah Narasiko Ramos dari Filipina. Berikut adalah foto dari Narasiko Ramos. Yang ketiga adalah Abdul Razak dari Malaysia. Berikut adalah foto dari Abdul Razak. Yang keempat adalah S. Rajaratnam dari Singapura. Berikut adalah fotonya. Yang kelima adalah Tanat Koman dari Thailand. Nah, ini adalah foto dari Tanat Koman. Dan kelima, Menteri Luar Negeri yang mendatangani Deklarasi Bangkok. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Oke. Kita akan membahas tentang negara-negara yang bergabung. Siapa saja sih negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN? Yaitu Brunei Darussalam. Tercatat sebagai negara pertama di luar 5 negara pemakarsa yang bergabung dalam ASEAN. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 1984. Nah, di sini ada bendera Brunei Darussalam. Oke, 11 tahun berselang, Vietnam menyusul menjadi anggota ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. Berikut adalah bendera dari Vietnam. Kita lanjut ya anak-anak. Oke, 2 tahun berikutnya pada tanggal 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar menyatakan atau menyusul menjadi anggota baru ASEAN. Nah, di sini ada bendera Laos dan Myanmar disertai bendera Kamboja. Kamboja turut berencana bergabung dalam ASEAN bersama Laos dan Myanmar. Namun ditunda karena adanya masalah politik internal di negara tersebut. Namun 2 tahun kemudian, pada tanggal 16 Desember 1998, Kamboja secara resmi bergabung sebagai anggota ASEAN. Nah, itu adalah negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Oke, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya, kenapa negara baru Timor Leste tidak ikut dalam organisasi ASEAN? Nah, jadi negara baru Timor Leste yang juga adalah koloni Portugis mendapat status observer atau pemerhati dalam ASEAN. Karena apa? Karena adanya protes dari negara-negara ASEAN yang tidak mendukung masuknya negara Timor Leste dalam organisasi ASEAN sebagai apa? Sebagai rasa hormat pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut tentang arti dari lambang ASEAN. Nah, kita akan bahas satu persatu dari lambang ASEAN. Nah, di sini ada lambang ASEAN dan di sini mempunyai makna. Berikut gambar dan warna dan bentuk lingkarannya seperti apa. Yang pertama adalah
Warna biru di tulisan ASEAN dan lingkaran berwarna biru menunjukkan memiliki arti perdamaian dan keamanan. Selanjutnya, warna merah memiliki arti keberanian atau dinamika. Kita lanjut, yang putih memiliki arti kesucian, terus warna kuning memiliki arti kesejahteraan, dan lingkaran melambangkan persatuan negara-negara ASEAN. Nah, itu arti dari lambang ASEAN. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, kita lanjut latar belakang berdirinya ASEAN tak lepas dari adanya persamaan antara negara-negara di Asia Tenggara. Apa saja sih persamaan-persamaannya? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persamaan geografis. Nah, semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara sama-sama terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia serta benua Australia. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, kita lanjut. Yang kedua, persamaan budaya. Tiap negara Asia Tenggara memiliki dasar kebudayaan, tata kehidupan, bahasa, serta pergaulan yang nyaris sama. Wajar saja karena semua negara ini umumnya adalah pewaris dari peradaban rumpun Melayu Austronesia. Nah, berikut orang rumpun Melayu Austronesia. Nah, kurang lebih hampir sama ya. Anak-anak, muka, bentuk wajah orang rumpun Melayu Austronesia. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah persamaan nasib. Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama pernah merasakan masa penjajahan oleh bangsa Barat. Namun ada satu negara yang tidak pernah dijajah, yaitu adalah negara Thailand, atau kita sering sebut adalah negara Gajah Putih. Karena kita merasakan masa penjajahan oleh bangsa Barat, hal ini yang akhirnya memunculkan rasa kesetia kawanan di antara negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sini adalah gambar dari penjajah bangsa Barat. Mari kita lanjut, anak-anak ya. Oke, yang keempat adalah persamaan kepentingan di berbagai bidang. Bidang-bidang apa saja yang sama? Nah, latar belakang berdirinya ASEAN tak bisa dilepaskan pula dari kepentingan di berbagai bidang seperti sosial budaya, ekonomi, keamanan, serta politik. Tepatnya, yang jadi pintu gerbang perdagangan dunia pun ada di Asia Tenggara, yaitu ada di Selat Sunda serta Selat Malaka. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut tentang prinsip utama ASEAN. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari ASEAN yang tak lepas dari latar belakang berdirinya organisasi ASEAN. Yang pertama, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah nasional, kesamaan dan identitas nasional tiap negara. Yang kedua, hak tiap negara dalam memimpin kehadiran nasional adalah bebas dari campur tangan, intervensi maupun subversif dari pihak luar. Yang ketiga, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri anggota-anggotanya. Yang keempat, penyelesaian masalah seputar perdebatan atau perbedaan akan dilaksanakan secara damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang bersifat mematikan. Dan yang keenam adalah kerjasama yang efektif antara anggotanya.
Berikut kita akan bahas tentang tujuan ASEAN. Apa sih tujuannya organisasi ASEAN tersebut? Yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan kebudayaan serta kemajuan sosial di Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara stabilitas dan perdamaian melalui hukum yang dijunjung tinggi serta hubungan negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama secara aktif dan saling menolong dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, teknologi, budaya, serta administrasi. Yang keempat, menolong dan membagi bantuan berupa fasilitas latihan serta penelitian pada bidang teknik, pendidikan, administrasi, dan kejuaraan. Yang kelima, bekerja sama dengan efektif guna menggapai daya guna yang lebih besar pada bidang pertanian, industri, serta perkembangan perdagangan, termasuk diantaranya adalah pendalaman perdagangan komoditi internasional, perbaikan fasilitas dan pengangkutan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan pedalaman terkait masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang bermanfaat serta erat dengan beragam organisasi regional maupun internasional dengan tujuan sama serta mencari kesempatan dalam menjalin kerjasama dengan aneka organisasi tersebut. Nah, gimana? Udah paham kan tentang sejarah dan latar belakang berdirinya ASEAN? Jadi, pada intinya, ASEAN ini merupakan organisasi yang sangat berpengaruh untuk hubungan antar negara di Asia Tenggara. Oke, anak-anak, tetap stay at home. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.